Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dita Puspita Anggraini, NIM 1520117, dari Prodi S1 Keperawatan tingkat 1, Stikes Wijaya Husada Bogor. Di sini saya akan menjelaskan mengenai daftar tilik anatomi fisiologi, sistem penciuman, sistem pengecapan, dan sistem integumen. Yang pertama ada sistem penciuman. Sistem penciuman terdiri dari OS nasal, bulu hidung, silia, dan serabut nervus olfaktorius. Yang pertama ada OS nasal. OS nasal berfungsi untuk membentuk kerangka nasal dari tulang kartilago. Yang kedua ada bulu hidung. Bulu hidung berfungsi untuk menyaring kotoran dari luar. Yang ketiga ada silia. Silia berfungsi untuk menggetarkan adanya alergen agar tidak masuk ke saluran pernafasan. Yang keempat ada serabut nervus olfaktorius, berfungsi untuk menghantarkan stimulus bau agar dipersepsikan. Yang selanjutnya ada fisiologi penciuman, yaitu bau atau stimulus masuk ke rongga hidung, lalu diteruskan ke serabut nervus olfaktorius, lalu masuk ke lobus temporal otak, dan ditafsirkan penciumannya. Yang kedua ada sistem pengecapan. Sistem pengecapan yang pertama terdiri dari dua otot, yaitu otot intrinsik dan ekstrinsik. Yang kedua ada dorsum, yang ketiga ada frenulum language, yang keempat ada papilla. Papilla terdiri dari tiga bagian. Yang pertama ada papilla circumvallata, yang kedua ada papilla fungiformis, yang ketiga ada papilla filiformis, yang kelima ada nervus facialis, dan yang keenam ada nervus glossopharyngeus. Nah, yang selanjutnya ada sensasi lidah. Sensasi lidah yang pertama ada manis. Manis itu ada di ujung lidah. Terus yang kedua ada asam. Asam di bagian ujung samping lidah. Terus yang ketiga ada asin di bagian samping lidah. Terus yang keempat ada pahit di bagian belakang atau pangkal lidah. Yang selanjutnya fungsi bagian sistem pengecapan. Yang pertama ada otot intrinsik. Otot intrinsik berfungsi untuk melakukan gerakan halus. Contohnya mengunyah makanan secara kimiawi dibantu oleh enzim amilase atau kelenjar saliva. Yang selanjutnya ada otot ekstrinsik, yaitu berfungsi untuk melakukan gerakan kasar. Contohnya mengunyah secara mekanik dengan dibantu gigi. Yang selanjutnya ada dorsum. Dorsum berfungsi untuk permukaan melengkung pada bagian atas lidah. Yang selanjutnya ada frenulum language. Frenulum language berfungsi untuk struktur ligamen halus yang mengaitkan bagian posterior lidah ke dasar mulut. Yang selanjutnya ada palipea atau kuncup pengecap, berfungsi untuk selapis tonjol-tonjol yang terdapat di permukaan lidah. Yang selanjutnya ada fisiologi pengecapan. Nah, fisiologi pengecapan itu stimulus rasa pada makanan masuk ke mulut, terjadi proses pengunyahan secara kimiawi dan mekanik oleh otot intrinsik dan ekstrinsik, lalu diteruskan ke reseptor nervus facialis dan nervus glossopharyngeus dan ditransmisi ke otak, lalu ditafsirkan sensasinya. Yang selanjutnya sistem integumen. Apa itu sistem integumen? Sistem integumen adalah sistem organ yang membedakan, memisahkan, melindungi, dan menginformasikan hewan terhadap lingkungan sekitar. Nah, sistem integumen terdiri dari yang pertama kulit. Kulit terdiri dari tiga bagian. Yang pertama ada epidermis, dermis, dan subdermis. Epidermis yaitu jaringan tubuh yang terletak paling luar, sedangkan dermis yaitu lapisan kulit yang berada di bawah epidermis dan lapisan kulit yang paling tebal karena terdapat pembuluh darah dan saraf, kelenjar keringat dan kelenjar minyak, folikeal rambut hingga saluran limfa. Nah, selanjutnya ada subdermis. Subdermis itu adalah salah satu lapisan yang memiliki bentuk jaringan adiposa antara lapisan kulit dengan struktur internal. Nah, yang selanjutnya ada fungsi kulit. Fungsi kulit terdiri dari beberapa bagian. Yang pertama ada proteksi melindungi, absorpsi menyerap, regulasi
mengatur nafas, terus ekspresi mengeluarkan, persepsi atau reseptor itu peraba, selanjutnya ada pembentukan pigmen dan keratinisasi. Nah, yang selanjutnya ada kelenjar-kelenjar pada kulit. Kelenjar-kelenjar pada kulit terdiri dari 3 bagian. Yang pertama ada kelenjar minyak atau glandula sudorifera. Nah, yang selanjutnya ada kelenjar minyak. Kelenjar minyak atau yang disebut dengan glandula sebacea. Nah, yang selanjutnya ada kelenjar ceruminosa. Nah, selanjutnya sistem integumen juga terdiri dari kuku. Apa yang disebut dengan kuku? Kuku yaitu bagian kuku yang terdapat atau tumbuh di ujung jari. Selanjutnya ada rambut. Rambut yaitu organ seperti benang yang tumbuh di kulit hewan terutama mamalia. Nah, rambut terdiri dari 2 jenis rambut. Yang pertama ada rambut terminal atau disebut dengan rambut yang dapat panjang dan pendek. Yang kedua ada rambut velus atau rambut pendek, halus, dan lembut. Yang selanjutnya ada fungsi rambut. Fungsi rambut terdiri dari 4 komponen. Yang pertama ada melindungi kulit dari pengaruh buruk, yaitu alis. Mata, melindungi mata dari keringat agar tidak mengalir ke mata. Nah, sedangkan bulu hidung atau fibrisae untuk menyaring udara. Yang kedua ada pengatur suhu. Yang ketiga ada pendorong penguapan keringat, dan yang keempat ada indera peraba yang sensitif. Yang selanjutnya ada kelainan pada sistem integumen. Yang pertama ada kudis kurap. Penyakit kurap merupakan suatu penyakit kulit menular yang disebabkan oleh fungi atau jamur. Nah, gejala kurap mulai dapat dikenali ketika dapat bagian kecil yang kasar atau pada kulit dan dikelilingi lingkaran merah muda. Nah, selanjutnya yang kedua ada panu. Panu atau panau adalah salah satu penyakit kulit yang disebabkan oleh jamur atau fungi. Nah, penyakit panau ditandai dengan bercak yang terdapat pada kulit disertai rasa gatal pada saat berkeringat. Nah, bercak-bercak ini biasanya berwarna putih, coklat, atau merah tergantung warna kulit si penderita. Panau paling banyak dijumpai pada remaja usia. Meskipun begitu, panau juga bisa ditemukan pada penderita berumur tua. Sekian video dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Saya juga masih tahap. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.